Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdi Zaidan Rosan Fikar. Saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Sistem Politik dalam Islam. Pembahasannya yakni mencakup definisi politik, sejarah pemikiran politik Islam, prinsip-prinsip politik Islam, dan pengalaman negara-negara Islam. Definisi politik secara etimologi berasal dari bahasa Belanda yakni politik, bahasa Inggris politics, bahasa Yunani politika, dan bahasa Arab yakni dari kata saya susu. Berdasarkan terminologi, politik berarti proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Sejarah pemikiran politik Islam. Sejarah pemikiran politik Islam dibagi menjadi 3 bagian. 1. Paradigma tradisionalisme, paradigma modern, dan paradigma fundamentalisme. Paradigma tradisionalisme. Menurut Rashid Ridho, kekhalifahan adalah wajib hukumnya dan kewajiban ini didasarkan pada syariah dan konsensus. Menurut Kalam Azad, yakni mendukung bentuk tradisional pemerintahan Islam sebagaimana terjelma dalam kekhalifahan aktual yakni kekhalifahan Utsmani. 2. Paradigma modern. Menurut Abduh, hakikat pemerintahan Islam tidak bersifat keagamaan tapi bersifat duniawi. Dan menurut Ali Abdul Razak, Islam tidak punya sangkut paut dengan masalah kekhalifahan, termasuk kekuasaan khalifah yang 4. Bukanlah sistem Islam ataupun agama, tetapi sistem yang pada dasarnya duniawi. Dan yang terakhir, paradigma fundamentalisme. Menurut Maududi, 4 prinsip yang mendasari negara Islam. 1. Mengakui kedaulatan Tuhan. 2. Mengakui otoritas Nabi. 3. Mengakui status Tuhan. Dan menggunakan musyawarah bersama. Menurut Muhammad Qutb, Islam ajaran yang komprehensif dalam arti permanen, komplit, dan aspek-aspeknya tidak bisa dipisah-pisahkan, termasuk politik. Pembahasan selanjutnya, prinsip-prinsip politik Islam. Menurut Abul A'la al-Maududi, ada 3 prinsip politik Islam, yakni 1. Tidak ada seseorang atau sekelompok orang dapat melakukan klaim atas suverenitas atau kedaulatan. Hanya Allah sajalah yang memegang kedaulatan dalam arti sebenarnya. Seluruh manusia hanyalah pelaksana kedaulatan Tuhan. Yang kedua, Tuhan adalah pencipta hukum yang sebenarnya, sehingga Dia sajalah yang berhak membuat legislasi secara mutlak. Manusia diperkenankan membuat legislasi sepanjang legislasi itu tidak bertentangan dengan legislasi yang berasal dari wahyu. Yang terakhir, suatu pemerintahan yang menjalankan peraturan-peraturan dari dasar Tuhan sebagaimana diterangkan oleh nabinya wajib memperoleh ketaatan rakyat. Karena pemerintahan seperti itu pada prinsipnya bertindak sebagai badan politik yang memberlakukan peraturan-peraturan Tuhan. Pembahasan selanjutnya, pengalaman negara-negara Islam. Pengalaman negara-negara Islam ini dibagi menjadi 3. 1. Negara teokrasi, yaitu negara yang mendasarkan pemerintahannya kepada satu agama tertentu. Kerajaan Arab Saudi, Republik Iran, Pakistan, dan sebagainya adalah contoh profil negara yang secara konstitusional menjadikan Islam sebagai dasar negara. Pada kasus lain, negara Jepang, Thailand, dan Kamboja tidak menyatakan Buddha atau Konghucu sebagai agama resmi negara mereka, akan tetapi mereka meyakini raja mereka sebagai titisan dewa.
Yang kedua, negara sekuler yang beranggapan bahwa agama sebagai masalah privat, yang karenanya negara tidak berhak mencampuri urusan keagamaan setiap warga negaranya. Runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani oleh Mustafa Kemal Atatürk menandai lahirnya sekulerisme ekstrim di Turki, di mana simbol-simbol agama sangat dilarang untuk hadir dalam wilayah publik. Yang terakhir, negara komunis yang menganggap agama sebagai candu. Cina dan Kuba adalah sedikit contoh dari negara yang berpandangan seperti ini. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.